Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan identitas diri saya. Perkenalkan, nama saya Novi Mutiara Sari, NIM 20210080351, Prodi Manajemen semester 1, Kampus Nusa Putra University. Dengan nama dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat, MPD. Jadi, globalisasi bisa diartikan kemauan untuk bekerja keras, kemauan dan kemampuan mengolah sumber daya alam. Jadi, kita sebagai warga Indonesia harus mau mengelola sumber daya alam jauh menjadi lebih baik dari yang sekarang, serta kemampuan dan kompetensi yang dihasilkan oleh pendidikan. Sedangkan dari makna umum kita bisa jelaskan globalisasi yaitu masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain, dan atau prosesnya masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Di sini kita bisa artikan bahwa globalisasi yaitu masuknya wilayah negara ke wilayah atau negara lain. Di sini juga saya akan menjelaskan arti dari definisi globalisasi menurut pengetahuan saya atau materi-materi lain atau menurut dosen yang sudah dijelaskan kepada saya. Jadi di sini definisi globalisasi menurut saya yaitu masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara lain, dan atau bisa juga seperti proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia yang disampaikan oleh Adapun prinsip globalisasi menurut pendapat saya dan materi-materi yang lain yang saya baca yaitu bisa diartikan. Jadi prinsip globalisasi bisa saya artikan yaitu mempunyai prinsip globalisasi memiliki prinsip borderless yang bisa atau yang dapat diartikan yaitu aktivitas yang sebelumnya hanya terjangkau pada tingkat nasional secara bertahap atau berkembang. Adapun ancaman yang saya ketahui yaitu ancaman globalisasi, menurut saya kekhawatiran yang meluas bahwa kedaulatan suatu negara akan digerogoti. Oleh sebab itu, pendapat saya pemerintah harus segera memiliki strategi agar pengelolaan negara memperhatikan perkembangan dunia global pada saat ini atau di saat ini. Baik, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari semua yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kesimpulannya yaitu yang penting untuk kita sadari bahwa ketika globalisasi ini kemudian menyerup dalam kehidupan kita, adanya suatu prinsip borderless atau tidak adanya lagi batas antara satu negara dengan
untuk prinsip borderless, yaitu aktivitas yang sebelumnya hanya terjangkau pada tingkat nasional. Secara terhadap berkembang menjadi tidak terbatas pada satu negara. Dengan adanya teknologi, kita bisa melihat apa yang terjadi pada masyarakat, dunia pada saat ini, perkembangan ekonomi secara global, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, semua dapat kita akses melalui internet. Kita lanjutkan pada tantangan dan ancaman globalisasi, yaitu yang ke-1, nasionalisme dan internasionalisme. Globalisasi memunculkan kekhawatiran yang meluas bahwa kedaulatan suatu negara akan digerogoti. Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki strategi agar pengelolaan negara memperhatikan perkembangan dunia global pada saat ini. Memang belum bisa menyaingi negara-negara maju sehingga untuk mencapai senjata dan sebagaimana kita masih mengandalkan dari Amerika Serikat. Tetapi apa yang dimiliki oleh negara itu, apa yang dimiliki oleh negara maju, mereka kalah dalam bidang pertanian atau agraris. Di sini kita masih memiliki daya saing yang cukup baik dari bidang agraris. Kita bisa menghasilkan tanam padi, kemudian karet dan kelapa sawit, dan yang tentunya juga tidak dimiliki oleh Amerika, Eropa maupun negara-negara di Asia Timur lainnya. Inilah mengapa bahwa kita globalisasi erat sekali kaitannya dengan sistem ekonomi. Yang kedua ada budaya Barat dan budaya Indonesia. Globalisasi ini mulai melalui infiltrasi budaya Barat. Katakanlah kita pernah mengalami demam K-pop atau Korean style, betapa remaja kita sangat menggandrungi sekali dengan fenomena Korean style itu. Ini adalah salah satu aspek globalisasi ini dari segi budaya. Kemudian bagaimana dengan budaya Indonesia? Generasi muda kita masih banyak pula yang turut melestarikan kekayaan budaya kita di kancah internasional. Misalnya saja pada pagelaran seni budaya yang menampilkan tarian khas Indonesia maupun busana, desainer kita banyak digunakan karyana dan jasana oleh perancang-perancang busana ternama di Eropa maupun di Asia. Kemudian batik kita juga sudah terkenal sebagai ciri khas identitas nasional yang menjadi kebanggaan, dan ada yang museum terdiri di Jerman khusus untuk memperagakan atau memajang batik Indonesia. Dengan adanya teknologi